sudah antusias untuk mengikuti kegiatan budaya kelompok pada hari ini. Nah, sebenarnya udah pada kenal ibu belum? Belum. Nah, berhubung ibu juga baru kenalnya sama Mbak Lina, kita kenalan dulu ya. Mulai dari ibu, sebenarnya perkenalkan nama ibu Lutfi Rasita. Teman-teman bisa panggil ibu Lutfi. Nah, ibu dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, kalau gitu bisa dimulai dulu dari Mbak ini berkenalan. Nama Alifia Rizky, kelas 9E. lanjut. Nama Anissa Roma, kelas 9E. Bisa dilanjut Mbak. Marina, kelas 9E. Nama Zara, kelas 9E. Nama Bella, kelas 9E. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita asingin dulu ya, biar menambah kefokusan teman-teman. Nah, untuk permainannya nanti kita tepuk untuk lipatan 5. Udah ada yang tahu belum? Jadi nanti berhitung 1 sampai 5. Nanti yang kelima tepuk. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kita mulai dari ini. Ya. 1, 2, 3, 4. 6. Jadi dilanjut. Oke, diulangi ya. Dari Mbak ini. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21. Udah mulai fokus ya? Ya. Oke. Nah, jadi kita nanti pada hari ini akan melakukan kegiatan dengan kelompok. Nah, udah pada paham belum dengan kelompok itu apa? Udah pernah sebelumnya? Belum ya? Jadi pertama kali ikut dengan kelompok ya? Ya. Jadi dengan kelompok itu merupakan suatu layanan informasi dalam bentuk kelompok kecil yang di luar materi mata pelajaran seperti itu. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai kesehatan reproduksi pada perempuan, terutama pada remaja seperti kalian ini. Tapi nanti kita nggak akan bahas tentang secara ilmiahnya kayak gimana, kayak tentang kita itu kayak itu enggak. Nah, kita akan belajar secara general aja. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dalam pelaksanaannya kita ada waktu dan juga ada aturan. Nah, untuk waktunya itu akan dilaksanakan sekitar 30 hingga 45 menit. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Ya. Untuk peraturannya, ketika ibu bertanya, silakan teman-teman menjawab. Dan ketika teman-teman ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan atau menambah peraturan? Ya, udah cukup? Cukup. Dapat kita mulai ya teman-teman? Ya. Sudah siap? Siap. Di sini ibu akan memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja perempuan. Kita lanjut. Apa itu pubertas? Kamu udah paham belum? Apa sih pubertas itu? Apa pubertas? Masa balik. Ya, terus ada lagi? Terus nggak bisa masa balik. persiapan sih bisa gimana? Oke, bisa. Jadi jadi ya, dijelasin. Pubertas itu merupakan suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan matanya organ reproduksi. Nah, teman-teman di sini udah pada mengalami masa pubertas belum? Ya, remaja ya. Usianya sekitar berapa nih? 14. Nah, dalam pubertas sendiri itu kan pasti ada perubahan. Teman-teman masih ingat nggak perubahan apa aja selama teman-teman mengalami masa pubertas? Besar, terus menstruasi. Di sini ada perubahan fisik dan juga psikis ketika mengalami pubertas. Nah, untuk perubahan fisik itu tadi yang sudah dijelaskan, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah cukup? Oke. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut mengenai menstruasi. Udah menstruasi semua kan? Ya. Nah, untuk menstruasi di sini pengertiannya melepaskan hormon yang menandakan rahim siap untuk menerima sel telur dari indung telur, dan ketika sel telur tidak dibuahi maka sel telur yang dilepaskan ke rahim akan larut bersama dengan rahim. Nah, pada intinya itu menstruasi merupakan penurunan sel telur di dalam
rahim karena tidak dibuai oleh sperma. Udah dapat materinya? Kita? Ini mengulang aja semua. Nah, sebelumnya di sini kan udah ada pengertian menstruasi, teman-teman juga udah pernah menstruasi. Nah, ibu akan membagikan kertas, silakan teman-teman tulis pengalaman teman-teman selama pertama kali menstruasi itu gimana? Kayak takut atau gimana? Terus pertama kali yang dicari itu siapa? Ini gimana ya? Menstruasi aku harus gimana? Nah, itu agak gampang. Terus juga cara membersihkan menstruasinya gimana? Oke, masih ingat? Pak sudah itu dulu, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Nah, di sini kita lanjutkan tentang penyebab menstruasi tidak. Ibu menjelaskan mengenai perawatan pribadi saat menstruasi pada perempuan. Sudah selesai. Nah, sebelum selesai, kalian pernah tahu nggak ada mitos tentang larang-larang haid? Nah, di sini ibu akan menayangkan video pendek tentang mitos-mitos selama haid. Oke teman-teman, di video tadi apa aja yang udah teman-teman dapat? Terus sudah lagi yang berbahasa nggak usah dulu ya, waktunya. Nah, benar teman-teman, jadi untuk minum air dingin terus habis itu keramas, habis itu minum soda itu sebenarnya nggak apa-apa, itu cuma mitos. Ada orang tua yang nggak boleh minum es, masih ada? Atau teman yang bilang nggak boleh ya, sendiri, ada kayak gitu? Ada kayak gitu? Nah, itu mitos. Jadi nggak apa-apa, karena saluran untuk pencernaan sama saluran reproduksi itu beda. Tuh. Oke, tadi ada yang bertanya? Ya. Oke, silakan Mbak. Kalau haid itu boleh. Yang lain jawabannya boleh nggak? Boleh. Boleh Mbak. Jadi kalau haid itu boleh tenang. Tapi kalau Mbak rasa kayak takut nanti bocor, takut nanti jangan kemana-kemana, silakan ditunda dulu dengannya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ketika Mbak baru haid kemudian tenang, itu nggak akan membuat kelaminannya airnya itu berada di merah itu enggak. Jadi diperbolehkan. Oke, yang lainnya ada lagi yang ditanyakan? Ada? Dan teman-teman pernah dengar nggak kalau ketika haid nggak boleh makan nanas? Jadi ada yang bilang kalau udah ada haid itu nggak boleh makan nanas. Padahal itu nggak apa-apa. Jadi nanas itu nggak bikin, kan ada tuh yang bilang kalau nanas bikin panas. Padahal itu nanasnya mengandung vitamin C, vitamin C itu dibutuhkan juga. Jadi nggak apa-apa. Asal nggak berlebihan. Oke. Nah, tadi kan teman-teman udah mendapatkan materi ini juga udah nonton video. Teman-teman udah makin paham nggak? Ya. Makin paham. Nah, ibu minta 1 atau 2 orang untuk memberikan pesan-pesan sama kegiatan. Mungkin lebih paham atau ini nggak gimana? Mungkin kesannya mengikuti kegiatan ini apa namanya untuk pemberian materinya bisa memahamkan Mbak, terus saya juga lebih bisa paham materi ini. Sebenarnya saya nggak tahu, sebenarnya saya tahu, tapi saya lebih paham, mengerti. Ada yang menjelaskan itu? 1, 2 orang, enak. Oke, silakan Mbak. Jadi ya dengan kegiatan ini membuat saya dan teman-teman lebih paham mengenai organisasi, menstruasi, ciri-ciri lintas, terus lebih bisa hati-hati dalam saat menstruasi, bisa merawat diri lah. Ada pengalaman. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa dan juga teman-teman yang lainnya. Dari kejadian tadi Ibu simpulkan ya bahwa teman-teman sudah memahami nih apa itu menstruasi, apa itu perubahan-perubahannya ketika pubertas, kemudian bagaimana cara merawat diri dan juga mitos-mitos apa saja yang ada
ada ketika teman-teman menstruasi. Nah, harapannya teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman bisa menambah wawasan, terus teman-teman bisa aware terhadap diri teman-teman sendiri dan juga aware terhadap teman lainnya. Jadi teman-teman yang lainnya itu bisa dikasih tahu kayak gini tuh gak apa-apa loh, ini kan loh. Terus kamu kalau baru sakit caranya itu gini. Terus kamu ketika memberikan itu kayaknya gini, harus jaga kebersihan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah antusias untuk menjawab, antusias untuk bertanya, dan juga antusias untuk mengikuti kegiatan dunia kelompok pada hari ini. Terima kasih banyak. Ibu cukupkan. Sebelum Ibu cukupkan, nanti silakan teman-teman isi kertas ini ya. Ya. Nah, untuk bahan penilaian seperti itu.